Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semua? Jumpa lagi dengan kegiatan pembelajaran IPA kelas 9. Pada kegiatan kita kali ini akan membahas sistem reproduksi pada hewan, baik secara seksual maupun aseksual. Nanti dilanjutkan dengan teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Bagaimana cara teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan nanti kita bahas pada kegiatan akhir pada video ini. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Reproduksi seksual pada hewan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ovipar atau hewan bertelur. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Ciri-ciri hewan ini biasanya tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Misalnya serangga, ayam, angsa, burung, ikan, katak, dan sebagainya. Silakan cari contoh yang lain. Yang kedua, vivipar atau melahirkan adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Contoh vivipar antara lain kera, gajah, kuda, sapi, kucing, dan sebagainya. Silakan cari contoh yang lain. Secara umum, hewan vivipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, penutup tubuh adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya dari kelompok mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Yang ketiga adalah ovovipar. Ovovipar adalah hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Contoh ovovipar antara lain hiu, ikan pari, buaya, dan beberapa jenis ular. Berikut ini kita akan mempelajari reproduksi vegetatif pada hewan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan pertunasan, fragmentasi, dan partiogenesis. Yang pertama dengan pertunasan. Pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Ini terjadi pada hidra dan obelia. Coba perhatikan gambar pertunasan pada hidra berikut ini. Yang kedua, melalui fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan hewan tingkat rendah melalui pemotongan bagian tubuh tertentu. Kemudian, potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi keturunan yang baru. Ini biasanya terjadi pada cacing planaria. Coba perhatikan bagian tubuhnya akan membentuk individu baru. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Ini biasanya terjadi pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Teknologi reproduksi pada hewan dan tumbuhan pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti bahan makanan yang lebih baik dan keseimbangan populasi dengan cara menghindari kepunahan suatu spesies.
teknologi reproduksi pada tumbuhan terdiri atas hidroponik, vertikultural, dan kultur jaringan. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Sistem hidroponik biasanya diterapkan pada beberapa tanaman sayuran. Untuk itu, silakan anak-anak mencoba menanam di pekarangan rumah dengan menggunakan sistem hidroponik. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat gambar berikut ini. Nah, yang kita lihat ini adalah gambar sistem pola tanam dengan hidroponik. Yang kedua, vertikultur. Ini berasal dari bahasa Inggris dari kata vertical culture, merupakan teknik bercocok tanam di ruang atau lahan yang sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Ini biasanya dilakukan di depan rumah yang mempunyai lahan sempit, dapat digunakan dengan teknik vertikultural. Silakan anak-anak bisa mencoba. Nah, ini gambarnya. Metode yang ketiga adalah kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman, biasanya mengambil jaringan, yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Nah, berikut ini merupakan contoh tanaman hasil dari kultur jaringan yang sudah mulai tumbuh di dalam medium tertentu. Setelah mempelajari 3 sistem teknologi reproduksi pada tumbuhan, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas teknologi reproduksi pada hewan yang terdiri atas cloning dan inseminasi buatan atau dikenal dengan kawin suntik. Yang pertama, cloning. Cloning adalah proses reproduksi yang menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama, yang identik secara genetik. Ini pernah diterapkan pada domba. Coba perhatikan prosedur cloning pada gambar berikut. Yang kedua, inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu mengambil sperma dari hewan jantan dan melakukan fertilisasi buatan di hewan betina. Biasanya ini diterapkan pada sapi. Perhatikan gambar berikut ini. Yang kita lihat ini adalah dari jenis peternakan sedang melakukan kawin suntik pada sapi atau inseminasi. Demikian kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak mempelajari buku referensi yang sudah dibagikan kepada setiap siswa untuk dipelajari lebih lanjut agar materi dapat dipahami secara menyeluruh.